Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus dengan membawa agama yang hak, membawa petunjuk, dan beliau sampaikan kepada kita petunjuk Allah Ta'ala, membimbing kita kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan telah beliau sampaikan untuk kita semua umatnya, siapapun di antara kita yang ingin selamat dunianya, ingin selamat akhiratnya, ingin bahagia dunia, ingin bahagia kelak di akhiratnya, maka perhatikan wasiat beliau ini dari sahabat yang mulia Abu Dzar dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal. Dua sahabat yang mulia ini meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ حَسَنَةً تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, kapanpun engkau berada. Ikutilah perbuatan jelekmu dengan amal-amal kebaikan untuk menutupinya, dan pergaulilah manusia dengan sebaik-baik akhlak. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, tiga wasiat yang beliau sampaikan ini adalah kunci untuk kebaikan dan kebahagiaan kita semua, baik dunia maupun akhirat kelak. Ingat kata Allah, duribat alaihimudz zillatu ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Apa kata Allah? Allah akan timpakan kepada kalian manusia kehinaan, kerendahan, kesengsaraan dimanapun kalian berada, kecuali kalau kalian memperbaiki hubungan kalian dengan Allah dan kalian memperbaiki hubungan kalian dengan sesama manusia. Kaum muslimin, maka beliau tunjukkan kepada kita jalan untuk meraih kebaikan ini. Pertama, beliau wasiatkan kepada kita dalam hadis tersebut tadi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Beliau wasiatkan, perbaiki takwa kita kepada Allah, karena ini jalan satu-satunya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan jalan takwa, kita jalani segala apa yang Allah perintah, kita tinggalkan segala apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan ilmu dan petunjuk yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, beliau sampaikan wasiat ini yang pertama untuk kita bertakwa kepada Allah, karena ini adalah kunci untuk kebaikan kita. Kita di dunia seperti kita rasakan, selalu problem-problem kehidupan kita hadapi, masalah kehidupan kita rasakan. Dan sungguh kata Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan benar takwanya, maka Allah akan beri ia solusi
dari segala problem yang dihadapinya, dari segala masalah yang dihadapinya. Allah akan beri ia jalan keluar. Bahkan kalau kita kesulitan dalam sisi ekonomi, maka hadirin, takwa itu solusinya. Allah mengatakan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan beri dia rizki dari segala sisi yang tak pernah disangkanya. Subhanallah, hadirinnya dimuliakan Allah. Lebih lagi Allah katakan dalam ayat yang berikutnya, wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya dia itu mudah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah sebutkan 3 perkara ini dalam satu ayat berurutan untuk kita jadikan sebagai bentuk motivasi, harapan bahwa sungguh siapa di antara kita yang bisa mewujudkan takwa dengan benar kepada Allah, maka Allah berikan solusi segala problem yang kita hadapi. Allah berikan rizki yang kita kesulitan mencari, Allah akan mudahkan, Allah akan datangkan dari segala sisi yang tak disangka. Begitupun segala urusan kita akan Allah mudahkan. Kita bertanya, sejauh manakah takwa kita? Hadirin, kiranya bisa menjadi cermin bagi kita. Ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, yang dimaksudkan takwa, yang benar-benar takwa itu mencakup 3 perkara ini. Coba kita lihat diri kita sejauh mana. Yang pertama, ayyu'ta wala yu'sa. Hendaknya engkau taati Allah, janganlah engkau bermaksiat kepada Allah. Lihatlah hadirin, hari demi hari kita bertambah taat kepada Allah, ataukah kita tambah maksiatnya kepada Allah, wal iyadzu billah. Yang kedua, ayyuzkara wala yunsa. Hendaknya engkau selalu ingat Allah, jangan sampai engkau lupa Allah Ta'ala. Hadirin, sebab seorang ketika merasa diawasi Allah, merasa dilihat oleh Allah, pasti dia tidak akan berani berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala, karena dia merasa selalu dalam pengawasan Allah dan tidak pantas bermaksiat kepada Allah. Cobalah rasakan apa yang kita lalui dari hari-hari kita ini. Kalau setiap hari kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah, ketaatan kita bertambah kepada Allah, berarti takwa kita juga bertambah. Namun kalau ternyata wal'iyadzubillah hari-hari kita bertambah maksiatnya, bertambah lalai kepada Allah, bertambah berani bermaksiat kepada Allah, berarti rusak takwanya. Dan hadirin, yang ketiga, cirinya orang takwa kepada Allah, ayyushkara wala yukfara. Dia selalu syukur kepada Allah dan dia tidak kufur. Dia rasa hidup tak mungkin lepas dari nikmat Allah, maka dia gunakan hidupnya untuk bersyukur kepada Allah dengan ibadah kepada Allah. Dan hadirin, sungguh dengan cara inilah Allah akan terus menjaga dan menambah nikmat bagi kita semua. Yang kedua hadirin, beliau wasiatkan setelah kita membenahi, memperbaiki interaksi kita dengan Allah, maka yang kedua, bagaimana kita membenahi diri-diri kita masing-masing, untuk kita selalu introspeksi diri, menghisap diri sendiri sebelum dihisap Allah nanti. Dengan cara ikutilah perbuatan jelek kita dengan amal kebaikan untuk menghapusnya. Sungguh Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Hadirin, tidaklah seorang hamba melakukan satu kejelekan, melainkan kejelekan itu akan jadi titik hitam dalam hatinya. Allah katakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, akan jadi titik hitam dosa yang kalian perbuat di hati kalian. Sehingga kalau kita hari-hari terus menambah dosa-dosa dan dosa, maka hati kita bertambah hitam, 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 dan hati hitam kelam, hitam legam. Berbahaya hadirinnya dimulakan Allah. Sungguh kalau debu di kaca, mudah kita membersihkannya. Tapi kalau ini, ketika debu-debu dosa mengotori hati kita, bagaimana kita membersihkannya?
maka diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah perintah kita mukminin, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Hadirin, jangankan kita, beliau Rasulullah SAW, teladan kita yang Allah jamin dengan surga, Allah jamin ampunan dosanya. Beliau bersabda, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, mohonlah ampun kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ah. Sungguh aku kepada Allah bertaubat satu hari lebih 100 kali. Itu Nabi SAW yang tiada dosa, istilahnya terjaga dari dosa. Lalu kita yang banyak dosa, hadirin, berapa kali kita bertaubat? Hadirin, masing-masing kita tentu lebih tahu. Yang terakhir, beliau wasiatkan kepada kita untuk kita membenahi interaksi kita dengan sesama manusia, yaitu beliau perintahkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Engkau pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Sungguh hadirinnya dimuliakan Allah, seseorang itu akan dihargai, akan dihormati, akan dicintai oleh sesamanya ketika ia bisa memberikan kebaikan dari akhlaknya, dari perilakunya. Beliau Nabi SAW bersabda, innakum lantas'aunan nas bi amwalikum. Sungguh kalian wahai mukminin, kalian tidaklah bisa membuat manusia cinta pada kalian, membuat manusia simpati padamu dengan harta yang kau punya. Namun kata beliau, bikinlah manusia senang padamu, bikinlah manusia cinta padamu, bikin manusia simpati padamu dengan kebaikan akhlakmu dan dengan muka manismu dan senyumanmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran, fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena dengan rahmat Allah wahai Nabi, engkau bersikap lemah lembut, santun kepada mereka, sehingga mereka cinta padamu, mereka setia padamu. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Andaikan engkau jelek ucapan-ucapanmu dan kasar hatimu, kaku sikapmu, pasti mereka manusia akan lari dan menjauh darimu. Hadirin, demikian yang diwasiatkan beliau. Jadikanlah akhlak yang mulia dalam kehidupan kita bersama manusia, yaitu berilah kebaikan yang kita bisa kepada mereka. Tahan diri kita, jangan sampai menyakiti sesama kita. Dan juga hadirinnya dimuliakan Allah, teruslah kita bermuka ceria, bermuka manis kepada mereka dalam pergaulan sehari-hari kita, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara. Keluarkan atau sikapilah dengan sikap yang ramah. Sungguh ini yang Allah cinta. Semoga hadirin Allah bimbing kita kepada kesolehan jiwa, kepada ketakwaan jiwa kita, sehingga kita dapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa sal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sungguh Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita, kalau kita ingin bersama beliau di surga, kalau kita ingin dekat dengan beliau di surga Allah, maka perbaikilah akhlak kita kepada Allah, juga kepada sesama kita manusia. Beliau katakan, inna ahabbakum minni wa aqrabannakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sungguh orang yang paling aku cinta di antara kalian dan orang yang paling dekat kelak tempat duduknya di surga bersamaku adalah ahasinakum akhlaqa. Siapa yang paling baik di antara kalian akhlaknya?
Maka hadirin yang dimulakan Allah, teladanilah Nabi dalam sehari-hari, dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam akidah kita, dalam muamalah kita. Ikuti dan teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya dan disamakan, dikumpulkan bersama dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.